Halo semuanya, sawadee kerap, semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kemarin sudah tepat 1 bulan tenggelamnya Tank Monida di 24 Februari 2022, dan kasus ini yang sudah ditangani tidak hanya dari Kepolisian Kota Bangkok dan juga Provinsi Nonthaburi, tapi juga dari sejumlah faktor eksternal, misalnya dari DSI, Department Special of Investigation di Thailand, serta juga diawasi oleh sejumlah lembaga, misalnya lembaga hak asasi manusia, dan juga ada komite khusus yang dibentuk untuk mengawasi perkembangan kasus Tank Monida. Di press conference terakhir kemarin, pada saat sebulan setelah tenggelamnya Tank Monida, ini ada disampaikan oleh Commissioner of the Provincial Police Region 1, Polisi Letnan Jenderal Jirapat Pumchit di kantor kepolisian Nonthaburi. Itu ada beberapa poin yang telah disampaikan, perkembangannya apa saja yang telah didapatkan selama 1 bulan penyidikan kasus tenggelamnya Tank Monida. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Selain itu ngebuat aku lebih semangat, juga kalian gak akan ketinggalan update terbaru dari kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Kita bahas langsung aja topik-topik apa aja yang disampaikan kemarin. Pertama adalah ini penyampaiannya langsung di kantor kepolisian Nonthaburi, dan komisionernya sudah menyatakan adalah ada 118 saksi yang telah diperiksa, dan ini terdiri dari 3 orang yang dicurigai dan 2 orang sudah menjadi tersangka. Ada juga 3 saksi yang tidak langsung plus 92 saksi mata serta 18 saksi ahli, plus juga ada 40 saksi yang melihat melihat secara langsung speedboat tersebut, serta ada 51 barang bukti. Tapi kalau secara keseluruhan yang diperiksa intens, katanya totalnya adalah 118 saksi. Kita bahas adalah ada 3 yang dicurigai. Kalau 3 yang dicurigai ini siapa ya teman-teman ya? Apakah, karena kita ketahui kalau di speedboat tersebut ada 5 orang yang bersama Tank Monida. Pertama adalah Gatik, Sen, yang perempuannya 2, kemudian juga yang bagian kedua adalah yang pria adalah Robert, Por, dan juga Job. Apakah 3 yang dicurigai ini termasuk yang di dalam speedboat tersebut? Menurut aku sih iya ya, karena kalau untuk yang sudah ada 2 tersangka ini adalah Robert dan juga Por, tapi tersangkanya bukan sebagai kasus pembunuhan, tapi karena tersangka atas pasal kelalaian. Jadi kemungkinan besar 3 orang yang dicurigai adalah 3 orang lainnya, yaitu adalah Gatik, Sen, dan juga Job. Itu adalah yang dicurigai di sini keterangan dari Pak Jirapat. Terus juga 3 saksi tak langsung, ini mungkin adalah salah satunya, kalau menurut aku, siapa itu namanya, yang penyanyi perempuan yang menjemput Tank Monida, Bo ya kalau nggak salah namanya, yang bukan menjemput Tank Monida, menjemput Gatik pada saat di malam kejadian, karena Gatik tidak ada kendaraan saat itu. Itu mungkin salah satu 3 saksi yang tak langsung yang disebutkan juga, yang termasuk ke dalam 92 saksi mata di sini. Plus juga ada 18 ahli yang telah melakukan pemeriksaan itu dari bulan tanggal 28 Februari sampai di tanggal 22 Maret. Kemudian selain dengan saksi tersebut ada 118, ada juga sekitar 40 saksi yang tidak dimasukkan ke dalam sini, tapi ini adalah saksi yang secara tidak langsung dan tidak begitu diperiksa secara intensif karena sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi. Kalau menurut aku 40 orang ini tidak hanya dari sisi manusia, tapi juga ada CCTV, totalnya ada 70 dengan 200 klip, plus juga ada 3 handphone. Nah, teman-teman juga tanyakan handphone yang di internet itu viral bahwa ada tim SAR menemukan handphone, apakah salah satu dari itu? Ini masih belum ada keterangannya ya, dan itu ada 14 clips. Tapi juga teman-teman juga tanya, Anjas, gimana dengan HP-nya dari Tank Monida? Bagaimana itu kelanjutannya? Kok nggak ada beritanya? Jadi sebenarnya sudah aku sampaikan di awal-awal kasus ini, di episode pertama atau kedua ya, bahwa HP Tank Monida itu sudah diserahkan oleh Gatik, teman-teman. Jadi pada saat Gatik itu melaporkan ke kantor kepolisian di Nonthaburi ataupun juga Bangkok, antara kedua kantor polisian itu, bahwa dia itu juga menyerahkan handphone dari Tank Monida. Yang menjadi pertanyaan saat itu adalah kenapa kok ada beberapa foto dan juga data-data percakapan yang ada di handphonenya Tank Monida sudah dihapus oleh Gatik. Alasannya itu yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa kok seperti itu. Jadi kalau ditanya di mana
mana handphonenya Teng Monida itu sudah ada. Salah satunya adalah yang disita untuk bahan penyidikan, 3 dari handphone itu salah satunya adalah miliknya Teng Monida. Nah, kemudian juga ada beberapa rekomendasi atau rujukan yang disampaikan dari Lembaga Hak Asasi Manusia